ini adalah kemerdekaan sejati. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya minta tolong Arme boleh baca untuk kita semua. Yohanes berapa? 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 30 sampai 36. ayat 30 sampai 36. Benar. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Ya. Jadi apabila anak itu Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka artinya kemerdekaan yang sejati. Saudara yang kekasih, kita mulai dari konteks. Jangan menggali firman Tuhan lepas dari konteks. Supaya kita tidak menyalahgunakan firman Tuhan untuk kepentingan sekedar ego kita. Tetapi kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang firman katakan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Apa yang dia katakan, perikop-perikop sebelumnya, yaitu bahwa Yesus adalah terang dunia. Yang berikutnya, Yesus bukan dari dunia ini. Saya tanya Anda yang bisa jawab, buka mic. Yesus bukan dari dunia ini. Saya tanya, orang Kristen ikut Yesus atau Yesus ikut orang Kristen? Mana yang benar? Yang bisa jawab, buka mic-nya. Orang Kristen ikut Yesus, Pak. Ikut Yesus. Yesus bukan dari dunia ini. Dia siapkan rumah di surga supaya kita ikut ke surga. Makanya doa kesembuhan hanya boleh sampai awal-awal. Lama-lama doa kesembuhan jadi kebodohan. Catat baik-baik. Orang Kristen ciri utamanya bukan kesembuhan. Jangan pura-pura nggak nyambung. Ciri utamanya hidup benar. Yang bisa menjawab, buka mic-nya. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Tidak. Niat masuk surga nggak? Niat, Pak. Iya, Pak. Ya niat matilah. Iya, betul. Iyalah. Kalau sembuh dulu kapan matinya? Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, maunya on time atau delay? On time. On time, Pak. On time. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Surga. Surga dong. Makanya kalau dipanggil Tuhan ke surga, jangan delay teruslah, on time lah. Kadang-kadang Kristen ini gagal fokus, doa kesembuhan berubah kelakuan, kagak berubah. Tolong tersinggung yang tersinggung, berarti belum mati rasa. Fokus orang Kristen berubah kelakuan. Bersyukurlah kita sebelum meninggal, mau dengar firman seperti ini. Supaya kalau tahun depan, ini kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita.
Khotbah kayak gini kadang-kadang kurang disukai. Ada kemungkinan nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Kalau nggak diundang lagi, nggak apa-apa lah. Sampaikan aja kebenaran. Yesus bukan dari dunia ini. Nah, lihat ayat 30. Yang bisa jawab, jawab ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Arti banyak orang percaya kepadanya, semua percaya atau sebagian besar? Bagian Sebagian besar. besar. Tuhan Yesus khotbah masih ada orang nggak percaya. Apalagi pendeta Rituan Huta Barat. Nggak heran saya kalau ada orang nggak percaya. Tuhan Yesus aja khotbah masih ada orang nggak percaya loh. Ini penting. Makanya kita memberi dirilah percaya. Setelah Yesus menyampaikan firman, berilah diri untuk percaya. Lihat ayat 31. Maka katanya kepada siapa Bapak Ibu? Orang Yahudi yang percaya kepadanya. Penekanannya bukan orang Yahudinya. Penekanannya kepada orang yang percaya kepadanya. Karena saat itu audiens yang mendengar dia masih ada orang belum percaya. Tetapi ayat 31 sampai seterusnya fokusnya kepada orang percaya kepadanya. Kalau konteks sekarang, kepada orang Batak yang percaya kepadanya. Kepada orang Jawa, orang Manado, orang Ambon, orang Tionghoa yang percaya kepadanya. Penekanannya bukan suku bangsanya, tetapi kepada orang percaya. Pertanyaan berikut, orang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti sudah merdeka atau belum? Harusnya udah. Harusnya sudah. Kenyataannya? Kenyataannya. Orang percaya kepada Yesus, catat baik-baik. Sudah merdeka sekaligus belum merdeka. Makanya kata Tuhan ada 4 poin ayat 31 supaya kita menikmati kemerdekaan sejati. Poin pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kenapa jikalau? Karena tetap dalam firman Tuhan untuk memiliki kemerdekaan sejati itu pilihan. Ulangi, itu apa? Pilihan. Pilihan. Dan mayoritas orang Kristen tidak mau tetap dalam firman Tuhan. Kemungkinan besar yang sedang mendengar hari ini. Apa itu tetap dalam firman Tuhan? Ada 3, saudara. Saya berharap ada di sebelah Anda buku catatan, ada pulpen dan catat baik-baik. Ada 3. Apa itu? Pertama, disiplin baca Alkitab. Saya peringatkan saudara, lebih malang di mata Tuhan, lebih malang orang malas baca Alkitab daripada sakit kanker. Catat baik-baik, catat baik-baik. Lebih malang orang malas baca Alkitab daripada sakit kanker. Tapi banyak orang Kristen lebih suka berdoa kesembuhan. Doa puasa supaya sembuh kankernya daripada doa puasa supaya jangan malas baca Alkitab. Tetap baca Alkitab. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi Anda baca Alkitab tiap hari. Itu pertama. Yang kedua, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, lakukan. Gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Supaya ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, nyambung kita dengan pakar bahagia, Yesus namanya. Pakar bahagia Yesus namanya berkata, orang yang berbahagia bukan orang kaya. Orang yang berbahagia bukan naik jabatannya. Orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Arti memeliharanya, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Itu tetap, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Berikutnya, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Mayoritas orang Kristen nggak benar-benar murid Yesus. Bahkan tidak sedikit pendeta, dosen teologi, sarjana teologi, master, doktor teologi tidak benar-benar murid Yesus. Untuk memiliki kemerdekaan sejati, di samping tetap dalam firman Tuhan, dia harus terus-menerus menjadi murid Yesus. Hanya orang melakukan dua hal ini, ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Sekolah teologi, doktor teologi, tidak mengetahui kebenaran seperti yang menurut Alkitab. Arti mengetahui dalam bahasa Yunani ada dua. Gnosko dengan oida. Gnosko adalah tahu dari aspek knowledge, pengetahuan. Bukan konteks itu yang Tuhan kehendaki ayat 32. Ayat 32 itu oida. Mengetahui kebenaran karena kita lakukan. Kalau Anda disakiti berulang-ulang, rasanya Anda benci, sakit hati, benci, nggak mampu Anda mengampuni. Tapi Anda nangis di hadapan Tuhan. Minta tolong Tuhan mampukan kita mengampuni. Dengan hancur hati, akhirnya kita mengampuni. Itulah namanya tahu arti mengampuni. Khotbah bagus diperlukan gereja. Tetapi khotbah bagus tidak identik dengan tahu firman Tuhan dalam konteks ayat 32. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen bisa khotbah, kelakuannya tetap buruk. Saya pernah melayani seorang pendeta senior, jemaatnya banyak, tetapi punya istri simpanan. Ini sama sekali tidak tahu kebenaran. Mungkin dia bisa khotbah bagus. Jadi jangan lupa Bapak, Ibu, Saudara. Tahu artinya karena kau dan saya melakukan firman Tuhan. Baru ayat 32 terakhir. Kebenaran itu akan memberikan kamu. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang kita lakukan. Makanya gereja harus lebih menekankan khotbah. Yang bohong bertobat dan jujurlah. Yang pemalas rajinlah. Yang sombong rendah hatilah. Gak usah lagi khotbah-khotbah kesembuhan. Khotbah-khotbah kesembuhan hanya kita alamatkan kalau kita KKR kepada audiens yang belum percaya, itu boleh mujizat karena mata rohani mereka belum celik. Kalau sudah celik, iman itu percaya walaupun tidak melihat. Fokusnya adalah perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Makanya konsekuensi kita ciptaan Allah. Kita diciptakan untuk merdeka dipakai Tuhan. Apalagi sekarang ditebus di dalam dan melalui Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka kalau kita ditebus, 1 Petrus 2 ayat 9, kita bukan kepunyaan kita lagi Bapak Ibu Saudara. Kita sepenuhnya kepunyaan Tuhan. Imamat yang rajani. Kepunyaan Allah sendiri. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita kepunyaan Allah. Kenapa suami mengasihi istri? Gak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Kenapa istri tunduk pada suami? Merdeka sekali dia bagaimanapun kelakuan suaminya. Karena orang-orang ini benar-benar merdeka. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, rohani itu bukan karena bisa khotbah. Bukan banyak mujizat. Stop. Banyak mujizat bukan ukuran rohani. Stop. Rohani itu bukan di bahasa roh. Bukan di penyembahan. Puji Tuhan, Anda punya karunia bahasa roh. Anda punya karunia mujizat.
Tetapi rohani itu Anda merdeka sekali menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak terbatas situasi dan kondisi. Manusia menciptakan handphone. Ketika Anda punya handphone, Anda merdeka sekali menggunakan handphone. Maka berikan dirimu benar-benar merdeka dipakai Tuhan. Termasuk ketika mengalami ketidakadilan, fitnah, kekejian. Berilah dirimu benar-benar merdeka. Ini penting. Tapi apa yang dijawab orang percaya ini? Kebanyakan orang Kristen, ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Nggak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan keturunan Abraham di sini bicara hal lahiriah. Termasuk khotbah, seringkali orang pakai istilah rohani. Saya punya jadwal khotbah kemana-mana. Itu bukan ukuran kita merdeka. Saya pendeta, saya eporus, saya ketua sinode, saya bishop, saya dosen teologi, saya dokter teologi. Itu bukan ukuran rohani. Ini penting sekali. Tolong Arme baca 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Korintus 13 ayat 8. Ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi hanya kasih yang kekal. Nubuat akan berhenti, bahasa roh juga berhenti, pengetahuan juga berhenti, semua itu. Puji Tuhan kalau kita sekolah teologi. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi, tapi itu bukan ukuran rohani. Tetapi mengasihi itu ukuran rohani. Baca lagi Arma. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi ayat 15. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Orang benar-benar merdeka kalau dia taat. Taat, dan taat. Tapi itu tidak instan. Itu harus terus-menerus gagal ulangi. Sampai suami merdeka sekali mengasihi istri, bagaimanapun kelakuan istrinya. Itu benar-benar merdeka. Istri tunduk sekali sama suaminya, bagaimanapun kelakuan suaminya. Karena jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Hai suami, kasihlah istrimu. Kalau istriku cerewet, jangan biarkan istrimu cerewet menghambat kau merdeka untuk menjadi pelaku firman. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Pak pendeta, suamiku kasar. Bagaimanapun kelakuan suamimu, jangan menghambat kau merdeka untuk menjadi pelaku firman. Itu ciri utama Kristen. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Baca lagi Arma, Matius 7. Matius 7. Halo? Ayat 21. Matius berapa, Pak? Ayat 21. Ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Hal pengajaran sesat, yang sesat. 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu tegas sekali firman Tuhan. Dan Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu khotbah di bukit. Arti khotbah di bukit itu pondasi kekristenan. Saudara, kalau pondasi Anda mau kuat dalam kekristenan, belajar Matius 5, Matius 6, Matius 7. Itu pondasi kekristenan. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Setiap orang artinya tidak pengecualian. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, pelaku firman, taat. Itu namanya merdeka. Tapi banyak orang Kristen salah menanggapi rohani. Ayat 22. Pada zaman akhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Orang kira khotbah bagus, nubuat, ngusir setan, melakukan banyak mujizat ukuran rohani. Sama sekali tidak. Gereja memerlukan nubuat, gereja memerlukan mengusir setan, gereja memerlukan mujizat, gereja memerlukan karunia-karunia. Tetapi itu bukan penentu rohani. Penentu rohani melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya tegas kembali kita Yohanes 8 ayat 34. Ketika mereka berkata kami adalah keturunan Abraham, hal-hal lahiriah. Dengan sederhana Tuhan katakan ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Kalau Tuhan Yesus berkata-kata, dimulai dengan kata-kata, aku berkata kepadamu, ini berarti serius. Serius. Aku berkata kepadamu, ini sangat penting. Jangan lupa sampai mati. Aku berkata kepadamu, ini hal prinsip sekali. Tidak relatif. Apa itu? Sesungguhnya, arti sesungguhnya yang sebenarnya. Setiap orang, arti setiap orang, tidak ada pengecualian. Yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapapun kita Bapak Ibu, kalau masih main-main berbuat dosa, hamba dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan lagi lawan suamimu yang sudah menikah. Dengar baik-baik, jangan pura-pura nggak dengar. Jangan lagi sakiti istrimu. Bapak-bapak, jangan pura-pura nggak dengar. Jangan lagi berzina. Yang lesbian, yang homoseks, stop. Yang mencuri, jangan lagi mencuri. Yang buka situs porno, jangan lagi buka situs porno. Yang pelit, jangan lagi pelit. Itu menderita wajah Anda. Yang berbohong, jangan lagi berbohong. Yang membenci, yang menyimpan kesalahan. Stop, jangan lagi ulangi. Kau ditebus dari dosa dan kejahatanmu. Jangan lagi berbuat dosa. Ini perjuangan kekristenan. Meresponi Immanuel, Allah menyertai kita. Supaya kita memenuhi ekspektasi Allah. Menjadi Kristen yang benar. Merdeka sejati. Karena apa? Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36, ayat terakhir. Jadi, apabila anak itu, Yesus itu, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya, merdeka sejati. Yaitu taat sampai garis akhir. Baca lagi Arma.
Filipi 2. Ayat berapa, Pak? Ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ya, Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. ya. Jadi jelas sekali orang Kristen itu apa? Hendaklah dalam kehidupanmu bersama. Bersama itu siapa? Suami istri, orang tua dan anak, kakak adik, dengan ipar, dengan mertua, dengan menantu, dengan tetangga, dengan teman gereja, dengan teman kantor yang percaya. Hendaklah dalam kehidupanmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Taat sampai mati. Ini penting sekali. Taat sampai mati. Makanya harus mau diproses. Prosesnya memang tidak instan. Harus terus menerus. Yaitu sangkal diri dan pikul salib. Supaya ada proses. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik tidak berkurang lagi. Melainkan habis. Yaitu merdeka dari si aku. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi. Melainkan Kristus dalamku. Kristus yang bagaimana? Kristus yang taat sampai mati. Bahkan sampai mati yang paling mengerikan. Dia tetap taat. Inilah Kristen yang benar. Puji Tuhan Anda bisa khotbah atau tidak bisa khotbah. Karena itu bukan ukuran rohani. Puji Tuhan Anda sakitmu sembuh atau tidak sembuh. Karena itu bukan penentu rohani. Puji Tuhan Anda bisa bahasa roh atau enggak bisa bahasa roh. Karena itu enggak ada masalah. Tapi menjadi masalah kalau Anda tidak sungguh-sungguh mau diproses. Aku makin berkurang. Yesus makin bertambah di dalam kehidupan kita terus menerus. Yaitu ketaatan yang absolut. Bagian-bagian terakhir. Bulan ini Indonesia merdeka yang keberapa? 77, Pak. Sudah merdeka atau belum? Setengah kali, Pak. Sudah dan belum. Catat baik-baik. Kalau Anda belajar sejarah dunia, saya ulangkan Anda. Catat baik-baik. Satu bangsa sangat amat melarat. 3. Sangat amat melarat kalau dijajah Portugis. Mendingan walaupun tetap melarat kalau dijajah Jepang. Lebih baik walaupun susah kalau dijajah Belanda. Paling enak kalau dijajah Inggris. Rata-rata negara dijajah Inggris jauh lebih bagus. Malaysia, Singapura jajahan Inggris. Kalau Anda masih bagus pelajaran sejarahnya. Indonesia 17 Agustus 1945. Malaysia 29 Agustus 1957. Lebih tua kita 12 tahun daripada Malaysia. Malaysia manggil kita abang. Singapura 9 Agustus 1965. Singapura manggil kita
tulang, kalau orang Batak bilang. Om, keponakan, jujur siapa yang bisa jawab? Mana seharusnya negara terkaya di antara tiga ini? Indonesia. Seharusnya Indonesia. Kenyataan, pendapatan per kapita di antara tiga negara ini paling tinggi siapa? Singapura. Singapura. Jangan pura-pura nggak nyambung. Nomor 2 Malaysia. Nomor 3 Indonesia. Karena apa? Siapa yang masih bisa jawab? Jangan tinggal kelas. Sangat amat melarat kalau dijajah bangsa apa? Portugis. Portugis. Tapi tahu nggak Anda? Lebih sangat amat melarat sekali kalau dijajah oleh siapa? Bangsa sendiri. Itulah Indonesia. Bersyukurlah Tuhan karuniakan Jokowi yang mengerjakan kemerdekaan de jure diproses untuk menuju kemerdekaan de facto. Orang Papua sekarang merdeka sekali menggunakan bahan bakar sama dengan Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sebelum Jokowi udah sangat amat murah. Kalau di Papua bahan bakar 50.000 per liter. Karena banyak maling. Ini dia. Tolong jawab, siapa yang bisa jawab? Di Singapura ada sawah nggak? Kayaknya nggak ada. Bukan kayaknya, memang nggak ada. Nggak ada. Tapi tolong jawab, mana lebih merdeka menikmati beras yang enak? Singapura atau Indonesia yang banyak sawah ini? Singapura, Pak. Indonesia. Iya, jangan pura-pura nggak nyambung. Di Indonesia banyak nggak kebun durian? Banyak. Di Banyak. Singapura ada nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Tapi tiap bulan Singapura merdeka sekali musim durian. Tiap bulan. Karena diserbu dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sarawak, dari Malaysia, dari Thailand, diserbu. Dan yang masuk nggak boleh yang jelek. Kalau Anda satu kali jalan-jalan ke Singapura, saya ajarin Anda. Jam 6 sore datang ke Chinatown. Di Chinatown itu durian akan diturunkan harganya. Termasuk Musang King. Jauh lebih murah daripada Indonesia. Merdeka banget orang Singapura menikmati durian daripada Malaysia. Apalagi negeri kita tercinta, Indonesia. Zaman sebelum Jokowi, bangsa ini jahat sekali. Ada namanya Petral. Indonesia penghasil minyak. Singapura nggak ada minyak kecuali minyak jerawat. Tapi Indonesia beli minyak melalui Singapura. Karena apa? Dijajah bangsa sendiri. Puji Tuhan Jokowi menghancurkan Petral dan menutupnya. Tidak boleh. Ini dia. Karena apa? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ada 3 yang paling dijajah Indonesia. Pertama, mental klenik. Tahu klenik, mental dukun. Mental dukun. Apa itu mental dukun? Esensinya suka instan. Tidak mau proses. Gak mau mengalami kesulitan. Indonesia di kantong-kantong Kristen. Saya pelayanan di tanah Tapanuli, tanah Batak, tanah Karo, tanah di mana ini? Ambon, Manado, Papua, di NTT, kantong-kantong Kristen masih banyak kedukun. Benar. Suka instan. Orang ke Gunung Kawi bagaimana supaya kaya. Orang ke Gunung Kawi bagaimana sembuh. Instan. Di gereja pun mental klinik banyak. Suka sekali kesembuhan-kesembuhan. Nggak suka pemarah jadi lemah lembut. Nggak suka proses
tunduk pada suami. Nggak suka proses mengasihi istri bagaimanapun kelakuan istrinya. Makanya nggak heran Tuhan katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nggak sedikit saya lihat ada pendeta-pendeta asal ke Israel, bawa tanah Israel. Dibagikan ke jemaat, taruh di rumahmu ini tanah, nanti rumahmu diberkati. Ini kan mental klenik. Kalau Anda ke Israel, nggak usah bawa tanah Israel. Jadi bodoh kita nanti ini. Percaya saja kepada Yesus. Berikan diri kita makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mental klenik seringkali. Makanya banyak sekali gereja menekankan, datanglah ke gereja, yang sakit sembuh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya jodoh dapat jodoh. Itu kan nggak penekanan kekristenan. Kalau datanglah ke gereja sakit sembuh, nggak punya anak dapat anak, nggak punya jodoh dapat jodoh, itu kan menerima. Dan itu bukan Kristen. Ibadah Kristen itu memberi, bahkan berkorban. Karena Alkitab berkata, ibadah yang sejati, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Sakitmu sembuh nggak sembuh, nggak penting. Ini penting sekali supaya kita jangan Kristen halusinasi. Akhirnya ketika kita meninggal, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Enyah kau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa kejahatan? Karena orang nggak taat membuat Tuhan budaknya, dia tuannya. Orang taat hanya satu-satu saja. Orang taat punya statement hidup yang berbobot, mengakui Yesus Tuhan. Hanya ketaatan punya statement hidup yang berbobot, menyembah Tuhan. Hanya ketaatan punya statement hidup yang berbobot, beribadah kepada Tuhan. Kenapa saya mengasihi istri saya, walaupun istri saya banyak kekurangan? Karena saya beribadah kepada Tuhan. Merdekalah. Ini penting sekali. Yang kedua, mental apa dijajah orang Kristen? Malas. Karena suka instan, jadi malas. Mana lebih sulit alamnya? Indonesia atau Israel? Ada yang tahu nggak? Lebih sulit alamnya apa? Indonesia atau Israel? Israel lebih sulit. Lebih sulit Israel. Iya. Mana lebih tekun? Indonesia atau Israel? Israel. Gak usah terlalu keras, sudah tahu. Gak usah Israel. Dibandingkan Singapura aja, orang Singapura itu pagi-pagi kerja, jalannya cepat sekali kayak BMW. Orang Indonesia jalannya malas-malas kayak BMO. Malas. Orang Kristen pun malas. Bapak, Ibu, Saudara, maafkan saya. Orang Islam sembahyang subuh. Orang Kristen ngorok semua. Termasuk yang dengar sekarang. Tolong tersinggunglah, bertobatlah kita ini. Udah ngorok, malas bangun, malas baca Alkitab, suka kesembuhan, suka berkat-berkat. Emang Tuhan babu Anda atau Tuhan Anda? Ayolah. Nggak apa-apa, abis ini Anda nggak undang saya khotbah lagi, nggak apa-apa lah. Supaya kita benar ini. Akhirnya kita bohong-bohong beribadah. Kayak beribadah. Kayak merdeka. Malas. Yang berikutnya apa? Malas itu membawa saudara. Maling. Mal-mal. Malas, maling. Dulu saya pernah dosen di IKIP Jakarta. Saya pernah ngajar jadi guru. Ada murid saya tanya, Pak Ridwan bagaimana ya supaya jangan nyontek? Nggak ada pilihan. Rajin kau belajar. Aku malas, pasti nyontek kau. Kalau malas belajar, pasti nyontek. Kalau orang nyuka nyontek di SD, SMP, SMA, kuliah, pasti mental maling Anda lanjut di kantor. Kalau ada di sini tolong tersinggung, berarti belum mati rasa kita ini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Orang Kristen juga mental maling. Apa kata Tuhan dalam Maliaki? Bukankah engkau merampok aku, bagaimana kami merampok engkau Tuhan? Bawa persembahan perpuluhan. Saudara, seluruh gaji Anda itu pemberian Tuhan. Cuman 1/10 Anda berikan ke gereja Anda di mana Anda bergereja. Sebagai statement Anda mengakui
gaji Anda itu dari Tuhan. Itu uang Tuhan. Diminta, Anda disuruh mempersembahkan perpuluhan. Sulit. Memang kita mental maling, Bapak Ibu. Jangan pura-pura nggak dengar. Ini penting sekali. Supaya kita benar-benar merdeka. Bahkan jangankan perpuluhan. Orang mengalami kesulitan pun kita harus suka membantu. Yatim piatu, panti asuhan, jompo. Saudara yang kekasih. Saya sedih kalau banyak kami pendeta berlomba-lomba kaya. Jam tangan ada Richard Miller harga sekian miliar. Saya sedih. Untuk apa ini? Jam tangan mahal. Tasnya istrinya ratusan juta. Tapi nyanyinya, ku tak membawa apapun juga. Ku tinggal semua. Enggak kau tinggal, kau bawa itu kau pamer. Sedih lihat orang Kristen ditumpukkan harta benda memperkaya diri. Kita diberkati untuk memberkati. Di Israel ada 2 wadah air besar. Yaitu Galilea dengan Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Karena Laut Mati tempat paling rendah di bumi. 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi dia nerima doang. Gak mengalir. Danau Galilea 800 meter dari permukaan laut. Mengalir. Banyak kehidupan di sana. Bapak Ibu, sisihkan. Saya dengan istri dari dulu, dari paling sederhana, tetap kami buat bagi-bagi. Ini makan kami, biarpun kami sederhana makannya, pokoknya harus disisihkan perpuluhan, disisihkan tabungan sedikit, disisihkan untuk bantuan diakonia. Itu tetap. Pokoknya kami makan nasi saja sama sayur, gak bakalan mati kami. Sampai detik ini, terus Tuhan berkati kami untuk memberi. Gak tertarik kami dengan penampilan-penampilan yang lahiriah. Ayolah, merdekalah Bapak Ibu dalam memberi. Dan itu memang diproses. Penutup. Lebih gampang proses panen jagung daripada jati. Jagung perlu 3 bulan. Jati itu puluhan tahun. Makanya jangan Kristen memiliki kemerdekaan sejagung. Marilah Kristen memiliki kemerdekaan sejati. Mau diproses. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.